Ya, mulai. Bening ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Rahmatullah MSI dan rekan-rekan kelas 2O Fakultas Pascasarjana Pendidikan MIPA. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa mengikuti mata kuliah pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Ya. Pada siang hari ini kita dari kelompok 11 akan memberikan materi hasil diskusi kami tentang model pembelajaran lingkungan. Di kelompok 11 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Ibu Teresia Sugiyati, yang kedua saya sendiri, Febri Eka Putra Suroso, dan yang terakhir Bapak Levandi Septian Muzakir. Saya di sini sebagai moderator sekaligus penyaji pertama dan penyaji kedua nanti akan disajikan oleh Ibu Teresia dan terakhir akan disajikan oleh Bapak Levandi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, langsung saja. Yang pertama itu latar belakang atau pendahuluan. Nah, pada materi ini latar belakangnya yaitu kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum 13 atau bisa disingkat K13. Di mana kurikulum ini menuntut kreativitas seorang guru dalam mengolah proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendidikan merupakan kunci utama semua kemajuan dan perkembangan yang berkualitas. Karena dengan pendidikan, manusia dapat mewujudkan semua potensi dirinya, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Dalam rangka mewujudkan potensi diri menjadi multiple kompetensi, harus melewati proses pendidikan yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru secara terencana dalam rangka membelajarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan kurikulum yang berlaku. Nah, lalu ada ciri-ciri dan karakteristik pembelajaran, yaitu yang pertama ada pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. Lalu yang kedua, pembelajaran dapat membutuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa. Lalu ada pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Lalu pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Yang terakhir ada pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Teresia. Kepada Ibu Teresia, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Febri. Saya akan melanjutkan yaitu tentang lingkungan. Pengertian lingkungan menurut Wikipedia, lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Sedangkan menurut Supardi, lingkungan itu merupakan seluruh benda hidup maupun benda mati, serta semua kondisi yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1945
97 bahwa lingkungan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup. Maka dapat kita simpulkan secara keseluruhan bahwa lingkungan merupakan segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita, beserta kehidupan di dalamnya yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan lain juga. Lingkungan terdiri dari lingkungan hayati, lingkungan non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Nah, faktor penting dalam lingkungan belajar itu ada 4. Yang pertama yaitu lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial adalah masyarakat, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Kemudian yang kedua, lingkungan personal meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi berpengaruh terhadap individu lainnya. Sedangkan yang ketiga, lingkungan alam. Lingkungan alam meliputi sumber daya alam yang dapat diperdayakan sebagai sumber belajar. Sedangkan yang keempat, lingkungan kultural mencakup hasil budaya dan teknologi yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan dapat dijadikan faktor pendukung pengajaran. Kemudian untuk slide berikutnya yaitu tentang pembelajaran berbasis lingkungan. Untuk berikutnya, Pak. Pembelajaran berbasis lingkungan, kita mulai dari pendidikan dulu, bahwa pendidikan itu merupakan kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan yang berkualitas. Proses pembelajaran tidak akan pernah terlepas dengan lingkungan sekitar dan tidak hanya terbatas pada kelas. Maka dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran berbasis lingkungan itu adalah pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yang membimbing peserta didik untuk menghubungkan pengetahuannya dengan kehidupan sehari-hari. Lanjutkan dengan slide berikutnya. Maka di dalam pembelajaran ini kita mengenal tentang model pembelajaran lingkungan, di mana model pembelajaran lingkungan itu merupakan pembelajaran dengan pendekatan lingkungan, di mana pendekatan lingkungan adalah suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana belajar. Demikian tadi penjelasan saya tentang lingkungan. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Febri. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Teresia atas penyampaiannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Levandi. Pada Bapak Levandi, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Pak Febri atas kesempatannya. Selanjutnya itu unsur-unsur pembelajaran berbasis lingkungan. Dalam unsur-unsur pembelajaran berbasis lingkungan itu terdiri dari 4. Pertama ada unsur empirik, yang kedua unsur kepedulian, yang ketiga unsur estetik, dan yang keempat unsur sosial. Untuk unsur empirik, yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan secara langsung. Di sini peserta didik dapat mengamati, memahami, menganalisis, dan menginterpelasikan segenap fenomena dan sumber daya yang ia temukan di lingkungan itu. Untuk unsur kepedulian, yaitu dengan memberikan kesentuhan tertentu yang mampu membangkitkan kesadaran bahwa lingkungan merupakan suatu hal yang kompleks. Dalam hal ini, peserta didik digiring agar memahami bahwa segenap unsur yang ada di lingkungan itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sehingga keberadaan unsur yang satu ini akan berpengaruh terhadap unsur yang lainnya. Dan yang ketiga, unsur estetik, yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang keberadaan sumber daya amenities atau kenikmatan. Sehingga peserta didik diberikan pemahaman bahwa adanya sumber-sumber daya yang mampu memenuhi kebutuhan non-fisik
yang dibutuhkan manusia, seperti misalkan pemandangan alam, tatanan lingkungan yang asri, yang menyejukkan rasa, serta memberikan ketentraman. Yang terakhir, unsur sosial. Yang dimaksud unsur sosial dalam hal ini, materi yang diberikan mencakup kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sehingga peserta didik hendaknya diberikan kesempatan untuk mengamati kehidupan sosial suatu masyarakat. Bagaimana masyarakat itu berinteraksi dengan sesama lingkungannya, bagaimana dengan budaya-budaya lokal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang tumbuh dan terpelihara di masyarakat yang tampak dihasilkan. Oke, selanjutnya yakni tiga hal dalam penerapan pembelajaran lingkungan. Itu ada tiga, ada afektif, ada kognitif, dan keterampilan. Yang pertama afektif. Afektif itu membantu individu mendapatkan perasaan yang kuat dan mendasar untuk mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan. Yang kedua, kognitif, membantu individu mendapatkan pemahaman dasar tentang lingkungan secara menyeluruh dan masalah-masalah lingkungan yang berkaitan. Yang terakhir, keterampilan. Keterampilan berperilaku membantu individu mengembangkan keterampilan berpikir dan bertindak untuk pencegahan degradasi lingkungan dan perbaikan penyalahgunaan lingkungan. Selanjutnya, yang kontribusi positif pada siswa terhadap penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan. Yang pertama, pembelajaran berbasis lingkungan mengajarkan bahwa lingkungan dapat sebagai sumber dan bahan belajar. Terus, memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa. Selanjutnya, mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah, bukan seputar disiplin ilmu. Terus, memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dan kepada siswa maksud saya dalam bentuk menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Menggunakan kelompok kecil dalam proses pembelajaran siswa tidak diharapkan hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran. Akan tetapi dengan model pembelajaran yang berbasis lingkungan, siswa lebih efektif berpikir dan bertindak dalam berkomunikasi, mencari dan mengolah data, serta akhirnya bisa menyimpulkan. Selanjutnya, manfaat pendekatan lingkungan dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini bermanfaat, diharapkan peserta didik menjadi lebih aktif karena keberadaannya menjadi pusat pembelajaran, sekaligus meningkatkan aktivitas belajar, dengan demikian meningkatnya hasil belajar yang dicapai terhadap materi dan proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis lingkungan lebih dikenal dengan sebutan environmental learning. Dalam pelaksanaan dan proses pembelajaran, diharapkan dapat mengembangkan karakter peserta didik yang cakap, cerdas, terampil, juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Sekian pemaparan saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada Bapak Levandi atas penyampaiannya. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya pada hari ini adalah dari materi ini, model pembelajaran berbasis lingkungan adalah model pembelajaran yang mengedepankan pengalaman siswa dalam hubungannya dengan alam sekitar, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami isi materi yang disampaikan. Lalu pembelajaran berdasarkan pendekatan lingkungan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membawa peserta didik ke lingkungan untuk kepentingan pembelajaran dan sumber-sumber dari lingkungan ke sekolah atau kelas untuk kepentingan pembelajaran. Lalu lingkungan belajar atau pembelajaran atau pendidikan terdiri dari lingkungan sosial, lingkungan personal, lingkungan fisik, dan lingkungan kultural. Yang terakhir, model pembelajaran berbasis lingkungan
bertujuan untuk siswa tidak bosan dengan apa yang dipelajari. Siswa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dengan mengamati sendiri dan menumbuhkan kecintaannya siswa terhadap lingkungan sekitar. Dengan model ini, siswa memiliki pengalaman lebih dan proses pembelajaran bisa menyenangkan. Jadi, agar siswa tidak bosan, kita bisa membawanya ke lingkungan, mengamati lingkungan, sehingga siswa bisa lebih cinta terhadap lingkungan, menjaga bumi kita agar tetap sehat. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kelompok 11. Apabila ada yang ingin ditanyakan karena kurang jelas, bisa ditanyakan. Apabila ada yang ingin menambahkan, silakan tambahkan. Kami juga menerima kritik dan saran agar ke depannya kita akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.